Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Tadi diuraikan masalah penyebab perempuan penyakit kanker. Ada empat. Saya mohon dijelaskan lagi supaya kita dapat lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penyakit kanker adalah penyakit yang berat atau ringan Pak? Berat. Berat itu adalah kondisi yang dialami iblis atau Adam Pak. Kalau Adam tadi saya belum menjelaskan ya, masih koma, kajiannya masih koma. Belum saya jelaskan tentang psikologi Adam. Tapi secara singkatnya, Nabi Adam itu dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati satu pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekat-dekat dengan ini dan Adam. Nanti kalau kamu mendekati ini, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nih, yang pertama. Kemudian karena dibisiki syaitan Pak, karena dibisiki syaitan bahwa waswasalahum syaitan. Nih, di dalam surah Al-A'raf nanti akan ketemu surat Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf waswasalahum syaitan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Artinya setelah ini Pak, setan kalah sama iblis itu kalah Pak. Sudah diwanti-wanti kalau Gusti Allah aja nyerak-nyerak karo pohon iki, aja nyerak-nyerak. Kowe aja nyerak-nyerak pohon iki. Terus saya pakai bahasa Jawa Timuran. Kowe dan sebagainya. Yang jelas saya ingin memahamkan panjenengan. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Di ayat yang lain. Setelah itu Pak, Adam pada akhirnya kalah dengan iblis. Setelah kalah, Adam itu kemudian tersikat auratnya yang ditutupi dengan dedaunan. Setelah ditutupi, Allah menghukum. Tapi Adam mengakui kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iki bedane wong lanang kalih wong wadon Bapak Ibu. Nek wong lanang salah ngaku salah. Nek wong wadon salah ngaku benar. Nah, berarti wong wadon tidak mau disalahkan. Ini Pak yang menjadi penyebab utamanya terkena penyakit kanker. Nih. Ketika saya tanya kepada panjenengan Bu, kira-kira kepada Bapak juga nanti untuk berpikir, nikmati Gusti Allah teng panjenengan itu lebih banyak atau lebih sedikit Bapak Ibu? Nikmati Gusti Allah. Kalian bojone jenengan sing galak misalkan. Jenengan duwe bojo Bu galak. Galake minta ampun. Tapi di balik itu ada nggak nikmati Gusti Allah di situ? Nikmati Gusti Allah luwih oke napa luwih sedikit Bu? Lebih banyak. Tapi perempuan lebih fokus sama bojo segala.
melupakan nikmat yang banyak, ya, melupakan nikmat yang banyak. Artinya terkadang dia tidak sadar bahwa perempuan itu banyak kufurnya daripada syukurnya. Terus betul? Tapi di sini paham Pak? Paham? Ya. Kalau kemudian kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab. Jelas ayatnya, bunyi ayatnya wis cetok. In kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kamu kufur, maka adabku sangat pedih. Nih. Maka adab itu biasanya tidak sedikit atau banyak sekali. Bebannya biasanya tidak ringan tetapi berat. Penyakit kanker berat apa ringan tadi Pak? Berat. Lah adab itu nanti akan hilang manakala seseorang itu sudah bersyukur, Bu. Maka untuk menyembuhkan penyakit kanker adalah dimunculkan syukurnya, dihilangkan kufurnya, dihapus kufurnya. Penyakit-penyakit berat, kanker otak, kanker nasofaring, ya, kanker hati, ya, kanker usus. Ini segala jenis macam penyakit kanker. Dan nanti bapak-bapak, ya, yang ingin belajar lebih mendalam tentang ilmu ini, Al-Fatihah itu bisa mengobati penyakit yang berat asalkan tadi tazkiyatun nafasnya sudah betul. Lah ngomong masalah syukur dan kufur sama seseorang itu kadang mungkin bisa setengah hari sendiri. Bisa setengah hari sendiri. Tanya dulu, Bu dari mana Bu? Rumahnya mana? Penyakitnya apa Bu? Panjenengan gadah keluar nopo? Sudah berapa lama Bu panjenengan sakit ngaten iki? Lah ceritane pripun kok panjenengan sakit ngaten iki? Jenengan sing dieling-eling nopo Gusti Allah apa menungso? Kalau menungso panjenengan sing dieling-eling sinten? Napa garwane jenengan? Nah, iki. Cara diagnosanya seperti itu, Pak. Dan ini nanti akan menolong banyak orang. Dengan Al-Fatihah, ayat kursi, wow, jangan diremehkan ayat kursi. Ayat kursi itu akan mematahkan kekufuran seseorang. Ayat kursi itu nanti akan mematahkan kelemahan seseorang. Kelemahan tauhid maksudnya. Yang awalnya lemah jadi kuat. Al-Fatihah juga seperti itu. Secara singkatnya seperti itu, Pak. Lah, setelah kemudian itu dia kufur nikmat, azab Allah turun. Lah, azab Allah ini kemudian nanti bisa diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa taala setelah dia itu syukur nikmat. Setelah marahnya hilang, setelah kecewanya hilang, ya, setelah emosinya hilang, setelah sedihnya hilang, ya. Terus satu lagi apa tadi, Pak? Marah, kecewa, sedih, gelisah. Kalau ini nanti sudah hilang, nanti lama-lama penyakitnya sembuh. Ya gitu. Mengatakan Bapak, secara singkatnya seperti itu. Secara singkatnya. Untuk pembahasan masalah Adam, ujian Adam ini belum selesai. Dan saat ini iblis itu marah sama alat ujinya, yaitu berupa Adam alaihissalam. Lah nanti Adam itu dibuat marah sama alat uji. Polanya sama, Pak. Polanya sama. Polanya adalah seseorang dibuat marah sama alat uji. Nek alat uji ini panjenengan saat ini napa Bu? Alat ujinya. Bojo, anak, rewel, ekonomi, tonggone jenengan, mertuanya jenengan, tonggone jenengan. Misalkan, nek panjenengan marah sama alat uji berarti tidak ada bedanya dengan iblis.
Luwih berat mana, Bu? Luwih berat, luwih abot endi? Duwe bojo diuji sama diuji orang duwe bojo. Bapak-bapak, lebih berat mana, Pak? Lebih berat mana punya istri diuji dengan panjenengan diuji tidak punya istri? Hah? Mana, Bu? Lebih berat diuji tidak punya istri. Berarti panjenengan nek istrinya sekarang jadi ujian, ringan apa berat? Ringan apa berat, Pak? Tapi yang bendino jenengan disentaki loh, Pak. Hah? Jenengan disentaki yang bendino. Dijaluk idit blonjo. Kopa kopi. Orang ngekek idit misalkan. Atau pertanyaan yang lain gini, Pak. Panjenengan diuji dengan anak atau panjenengan diuji tidak punya anak? Tidak punya anak lebih berat. Berarti saat ini putarnya jenengan, walaupun kondisinya kayak gitu, jenengan bayangke ngenyelan, bantahan, ya, bantahan bocah, bantahan terus. Itu lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan. Alhamdulillah. Berarti panjenengan sampun paham. Lebih berat mana ujiannya? Panjenengan diuji tidak punya harta atau harta itu menjadi ujian? Lebih berat mana, Pak? Gak duwe bondo itu ujian, tapi duwe bondo itu juga menjadi alat ujinya jenengan. Soalnya duwe bondo itu nanti adalah panjenengan kudu menjaga. Ini permainan logika ya, ini permainan logika. Duwe bojo diuji atau diuji gak duwe bojo. Wah. Bu, panjenengan pilih mana, Bu? Panjenengan diuji dengan suami jenengan atau panjenengan diuji tidak punya suami? Hah? Punya suami lebih ringan apa lebih berat, Bu? Lebih ringan, tapi bojone jenengan galak gitu. Repot. Bisa nyenengke barang ya, Pak. Ya, kalau ya. Galak. Belanja sithik, Bu. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah bersyukur kayak gini enak, Pak. Nanti sekali berapapun bersyukur itu enak. Gak ngomel-ngomel, Pak. Karena nanti di antara bentuk gangguannya setan itu adalah perempuan itu adalah qalilan ma tashkurun, dibuat untuk sedikit sekali bersyukur. Kalau manusia pada umumnya qalilan ma tashkurun. Jenengan disukani putra, tapi putrane jenengan kena kasus. Anggone sekolahan. Misalkan nek boten bersyukur pasti marah sama alat uji. Alat ujinya apa? Berupa anak. Anaknya jenengan nesoni, Pak. Nah, bocah kena kasus ae. Nesel ngebuk nang sekolah wong tuwa. Nang pondok gaweane geger misalkan. Nang pondok hafalannya tidak selesai enggak lulus. Ih janjane anak sapa ta iki lho sak bahasa Indonesia. Anak dewe. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, udah jam 9:30. Ada pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan terakhir mungkin. Oh, Ibu yang ada pertanyaan terakhir. Mungkin ada dari ibu-ibu. Dari Ibu. Enggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi di situ tulisannya kan penyembuhan
dengan Al-Quran ya, Rasul. Iya betul. Itu maksudnya tekniknya itu gimana? Penerapannya itu aksinya gitu loh. Maksudnya Aksi di lapangan ya. cara prakteknya gitu loh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus sekali Pak. Bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah. Artinya tidak hanya sekedar konsep aja dong. Masa Al-Quran hanya sekedar dalil, hanya sekedar dobes di depan, kan nggak mungkin. Harus ada praktek di lapangan loh. Masa nggak ada prakteknya? Katanya penyembuhannya seperti itu. Nah, terkait nanti di lapangan, Mas siapa namanya? Mas Adi. Ya Mas Adi. Baik, terkait nanti praktek di lapangan, nanti praktek di lapangannya adalah dilihat dulu pasiennya. Ini secara konkret tangan ya. Pasiennya dilihat dulu. Laki-laki atau perempuan. Ini satu, catat. Laki-laki atau perempuan. Yang kedua, penyakitnya berat atau ringan. Ini dua. Kalau berat ini kaitannya dengan kufur nikmat. Nih, kaitannya. Nanti larinya kan ada. Kalau penyakitnya ringan itu hanya sekedar ujian aja. Tapi ujian itu biasanya nggak lama. Ujian itu tidak lama. Orang demam itu normalnya 3 dina mati, Pak. Tapi bisa menjadi azab manakala dia itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Yang utama ketika nanti menterapi di lapangan adalah yang utama adalah tazkiyatun nafasnya dulu. Tazkiyatun nafas adalah ilmu untuk membersihkan jiwa seseorang dari kotoran-kotorannya. Kembali meluruskan lagi pemahamannya. Ini yang utama. Setelah nanti ini ada pembahasan yang sangat jauh sekali tentang jiwa, tentang tazkiyatun nafas ya, tentang tazkiyatun nafas. Dan tazkiyatun nafas yang sangat jauh sekali. Tapi pada intinya adalah nanti prosesnya yang utama adalah nanti kemudian dibersihkan dulu jiwanya dari kotoran-kotorannya. Yang awalnya kufur jadi syukur, yang awalnya marah jadi ridho, itu misalkan. Yang awalnya sedih jadi gembira untuk memutus mata rantai kanker, ini misalkan. Yang awalnya marah kemudian setelah kita tazkiyatun nafas jadi ridho. Yang awalnya sedih jadi hilang sedihnya, jadi gembira, jadi bersyukur. Yang awalnya kufur tadi, yang awalnya gelisah jadi tenang. Ini karena yang diingat bukan lagi Allah tetapi makhluk yang lain. Lah setelah itu baru kemudian nanti dibacakan doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran. Ini letak penyembuhannya nanti di situ. Karena yang membisikkan ke dalam dada manusia itu adalah dari syaitan. Ini musuh yang paling nyata dan memang benar. Maksudnya memang ayatnya seperti itu, Mas Adi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Atau penyakit yang sesungguhnya yang tidak jarang dibahas oleh pengobatan barat dan pengobatan timur, yaitu gangguan syaitan. Ingat, psikologi iblis, dia tidak bisa tidur. Iblis selalu gelisah, selalu cemas, selalu takut karena vonisnya sudah jelas. Itu yang kemudian membuat iblis itu tidak bisa tidur walaupun objeknya sudah tidur. Terus berpikir, terus memperbarui strateginya. Habis ini besok ganti lagi, ulama ini nggak bisa diganggu dengan ini, nanti diganti lagi dengan yang lain. Kenapa kok tidak dibahas penyakit gangguan setan ini? Karena kalau nanti tahu bahwa penyakit utamanya ini,
Setan itu kemudian nanti akan terusik. Panjenengan akan dapati bahwa di antara virus corona itu adanya selepas wang apa itu namanya helikopter atau pesawat yang ada di langit, Pak. Ini sebetulnya sudah kolaborasi antara setan manusia dengan setan jin. Sudah dimasukkan virus ke dalam jasad seseorang. Ya itu. Artinya praktek di lapangan adalah tasbihun nafas, kemudian nanti terapi Al-Quran, pengobatan Al-Quran, kemudian nanti konsep yang ada di Al-Quran kudu diterapkan, diantaranya menjaga makanan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terkait makanan penting. Fal yang duril insan ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Terus kemudian kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah akan tetapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Terus kemudian nanti kudu gerak juga. Ini habis makan kudu gerak, nggak boleh diam bermalas-malasan. Ini yang kemudian nanti menjadi penyakitnya orang-orang sugih, Pak. Penyakitnya orang-orang sugih. Apa? Biasanya diabetes. Selain psikologisnya dibenahi, makanannya juga dibenahi, geraknya juga dibenahi. Kayak itu malas-malasan, karena setan itu terus berusaha untuk kemudian membisikkan kemalasan. Seperti itu Mas Adi. Simpelnya seperti itu. Jadi nanti ya diruqyah, ya dinasihati, ya ditasbihun nafas juga nanti ditata dari sisi makanannya, dari sisi minumnya, dari sisi geraknya, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, ya lingkungannya itu sangat mempengaruhi sekali. Seperti itu, Mas Adi. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Ya. Caranya pembersihan jiwa itu bagaimana? Nah ini nanti ada pembahasan yang lain. Pembahasan jiwa kalau dibahas mungkin nanti sejarah sejarah dimasukkannya ruh ke dalam jasad itu usia berapa hari, usia berapa bulan, kayak gitu. Terus nanti kaitannya ruh dengan jasad itu apa? Ketika ruh itu kemudian bertemu dengan jasad maka disebut dengan jiwa. Jasad itu nanti tidak terpakai, ibarat kata ini hanya cangkangnya aja. Ini kan tidak terpakai. Makanya Islam itu tidak terlalu banyak membahas masalah cangkang. Walaupun dibahas ya, tapi tidak banyak. Ini tidak banyak. Tetapi dibahas. Tentang cangkang ini tetapi dibahas seperti itu. Nanti yang akan menghadap kepada Allah itu ruh, bukan jasad. Jasadnya harus dikubur, wis gak ana gunane meneh. Yang nanti lari ke langit itu adalah ruh manusia. Ruh orang-orang soleh nanti akan dikasih kain kafan malaikat yang warnanya putih. Kemudian ruhnya orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat nanti akan dikasih kain kafan yang warnanya hitam. Baunya sangat menyengat sekali, seluruh penduduk langit melaknat. Kalau orang-orang beriman nanti seluruh penduduk langit akan memuji, akan menanti-nanti, dan itu baunya harum seperti itu. Terus makanan apa saja untuk ruh, ya. Makanan apa saja untuk jiwa, makanan apa saja untuk akal, ya. Ini kan makanan untuk akal, Pak. Makanan sekarang, Pak. Panjenengan kan sekarang baru ngasih makan untuk akalnya jenengan secara tidak sadar. Karena nanti seperti halnya iblis, dia tergelincir dengan akalnya. Berbahaya kan? Berbahaya. Lewat pemikiran. Di antaranya adalah
ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu luwih apik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku engkau ciptakan dari api. Makanan untuk ruh, makanan untuk jiwa itu sendiri, makanan untuk akal apa, makanan untuk jasad apa. Ini sangat penting sekali. Sebenarnya tidak bisa selesai sampai di titik ini untuk pembahasan tentang jiwa. Sekali lagi ini ilmu yang jarang dibahas, Mas. Mas siapa namanya? Mas Budi. Ya. Ini jarang sekali dibahas. Tetapi Islam, para ulama itu sudah membahas berjilid-jilid kitab, Pak. Di antaranya nanti kalau ingin belajar Mas Budi, itu ada kitab namanya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Dan obat di antara banyak penyakit dan penyakit yang sifatnya itu mematikan adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah penyakit yang itu sumber dari segala jenis macam penyakit. Wis butuh, goblok, ya, nanti memberikan fatwa. Jadi ceritanya gini, Pak. Ada salah seorang sahabat yang dia itu ditanya sama temennya karo koncone tentang mandi jinabat. Tadi malam itu saya habis mimpi basah, tapi kepalaku ada luka. Baiknya bagaimana, aku mandi atau cukup tayamum? Sahabat tadi memberikan fatwa untuk mandi, padahal saat itu cuacanya dingin sekali. Setelah itu mandi, habis mandi meninggal, Pak, mati. Kata Rasulullah, bagaimana? Kamu telah membunuhnya. Harus hati-hati untuk memberikan fatwa, untuk memberikan jatuhnya hukum kepada seseorang. Harus hati-hati betul. Nek gak ngerti ilmune, ya wis tenang wae. Nun sewu, Pak, kula dereng ngertos ilmune. Kula tak belajar melih. Kayak gitu. Artinya pintu segala keburukan adalah letaknya pada kebodohan. Kebodohan itu nanti bisa diobati dengan belajar. Pahit memang belajar kayak gini, pahit, Pak. Enggak semuanya orang itu mampu duduk berlama-lama di majelis taklim, itu berat memang. Gitu. Tapi nanti manisnya jenengan rasakan nek wis pinter. Manisnya jenengan rasakan ketika nanti bisa memberikan solusi kepada diri sendiri, terutama diri sendiri, kepada orang lain, ya, kemudian kepada keluarga dan juga kepada umat Islam pada umumnya. Seperti itu, Mas Budi. Ini mungkin masih koma, Ustaz. Ini masih koma. Mudah-mudahan nanti bisa bersambung lagi, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Ini tadi saya belum membahas tentang ujian Allah kepada Adam. Alat ujinya sekarang kita berupa iblis. Sekarang terbalik polanya. Polanya Allah menguji kepada kita itu terbalik. Apa? Iblis menjadi alat ujinya kita. Nah, iblis itu nanti bisa melekat ke makhluk. Setan itu nanti bisa melekat ke makhluk. Artinya setan ini adalah sifat yang bisa melekat kepada manusia, yang bisa melekat kepada hewan, yang kemudian bisa melekat kepada kendaraan. Jadi seperti halnya Umar mengatakan di antara kendaraan itu adalah dia itu ditunggangi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Seperti itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti panjenengan bisa diulang-ulang lagi materi pembelajaran ini agar supaya nanti saat panjenengan sakit, siapapun yang sakit itu harapannya bisa menggunakan konsep ala wahyal qalb sampai nanti di penyakit-penyakit yang ringan, Pak. Lemesan gitu misalkan. Lemes itu di antara, kalau secara psikologisnya kenapa tuh? Lemes. Gampang lemesan. Punya uang, Pak. Gimana, Pak? Gak punya uang. Tak punya uang, di antaranya. Di antaranya lemes, sering lemes. Padahal duitnya apa, Pak?
Ngomong sugih banyak yang lemes juga Pak. Nggak sedikit, banyak juga. Apa kira-kira? Ada masalah. Tokean mangan. Yang kurang makan pun banyak yang lemes. Males. Jadi secara psikologisnya kalau orang lemes itu adalah faktornya karena kesedihan. Dengan amati siapapun, sedih itu nggak ada ceritanya jingkrak-jingkrak gini itu. Sedih itu pasti lemes, duduk gini. Itu sedih. Panjenengan catat tuh. Kurang piknik. Kurang piknik. Itu karena faktornya kesedihan. Ya itu. Nanti dikasih suplemen apapun kalau kesedihannya nggak diputus nggak bisa sembuh. Ini ya TPP yang dimakan oleh Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, baik jasmani dan juga rohani, kesehatan untuk keluarga kita, kesehatan untuk anak keturunan kita, kesehatan untuk istri kita, kesehatan untuk kerabat kita, kesehatan untuk kaum muslimin pada umumnya. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afin ya ma'u'ika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa wa rizqna tibaa wa arinal batila batila wa rizqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang benar itu nampak benar. Berikan kekuatan untuk bisa menjalankannya ya Allah, untuk istiqomah di jalannya ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang salah nampak salah. Berikan kekuatan untuk bisa menjauhinya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah la tazadana dzamban illa ghafartah. Jangan timpakan kepada kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah satu dosa kecuali Engkau ampuni dosa tersebut ya Allah. Wala hamman illa farrajtah. Dan tidak pula kesedihan kecuali Engkau hapuskan kesedihan tersebut ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Dan tidak pula rasa sakit kecuali Engkau sembuhkan penyakit tersebut ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Dan tidak pula hutang kecuali Engkau mampukan kami untuk bisa menyelesaikannya, untuk bisa melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Jadikan kehidupan kami ya Allah untuk menambah amal kebaikan kami ya Allah, untuk menambah amal soleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami nanti ya Allah untuk menghentikan dosa-dosa kami ya Allah, untuk menghentikan kemaksiatan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.